기억나는 거 있어요? 드디어 만났다. Drama dimulai dengan seorang anak lelaki yang menjadi atlet tenis dan bisa memenangkan kejuaraan dunia untuk pertama kalinya mewakili negaranya. Atlet ini bernama Ligon. Sayangnya ia mengalami insiden buruk saat pertandingan. Ia mencoba menyelamatkan adiknya di dekat lapangan yang akan terkena raket tenis. Adiknya bernama Lisin. Semenjak kejadian itu, Ligon harus berhenti jadi atlet karena mengalami cedera di pergelangan tangannya dan ia mengalami trauma berat. Traumanya bertambah saat ia dititipkan kedua orang tuanya kepada neneknya agar bisa merawatnya untuk beberapa tahun ke depan. Ligon saat itu menganggap orang tuanya tidak sayang dan tidak peduli padanya. Beberapa tahun berlalu, Ligon dan Lisin telah tumbuh dewasa. Ligon bersama orang tua dan adiknya akan kembali ke Korea setelah bisnis yang dijalankannya di Inggris mengalami kebangkrutan. Saat di dalam pesawat, Ligon sedang memesan minuman. Ia bertemu dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai psikiater bernama Juyeon. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi sehingga Ligon sampai jatuh dan traumanya kambuh. Ia mengerang kesakitan. Juyeon menyadari kalau lelaki yang dihadapannya ini mengalami trauma psikis, tapi ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Setelah sampai di bandara, Ligon diminta orang tuanya untuk menyamar sebagai Lisin, karena Lisin adalah atlet tenis nomor 1 saat ini, sehingga banyak sekali fans yang mengejarnya. Namun, penyamaran Ligon gagal, sehingga para fans Lisin berbalik arah untuk mengejar Lisin yang akan naik ke mobil. Di saat itu, Ligon jadi kacau dan sampai menjatuhkan semua koper yang ia bawa. Tanpa diduga, ia bertemu lagi dengan Juyeon. Juyeon ternyata sedang melakukan penelitian tentang cara menghapus memori buruk dalam otak dan ia menggunakan tikus sebagai bahan percobaannya. Tapi saat ia membuka kopernya untuk mencari dokumen penelitiannya, ternyata kopernya tertukar dengan milik Ligon. Juyeon sangat kesulitan untuk menghubungi Ligon karena teleponnya selalu sibuk. 일도 사랑도 자존감이 있어야 Sementara itu, Ligon di rumah merasa dianaktirikan karena ia diberi kamar yang jadi satu dengan kulkas penyimpanan makanan. Bahkan saat makan, ibunya mendahulukan Lisin daripada ia yang sebagai anak sulung. Sampai Ligo pun kalah dari anjing peliharaan ibunya yang diperlakukan spesial. Karena kesal, Ligon menggoda anjing ibunya sampai ia terkena gigitan. Kini Ligon menjadi asisten Lisin. Ia mengikuti Lisin menjalani kegiatannya setiap hari. Bahkan Lisin tanpa segan menyuruhnya sesuka hati. Tak sampai di situ saja, Ligon pun mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari bos agensinya Lisin. Akibatnya, trauma Ligon kambuh lagi dan ia merasa sangat kesakitan di pergelangan tangannya. Kemudian Ligon pergi ke rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan Juyeon lagi. Fakta mengejutkan, ternyata Lisin juga mengalami masalah dengan psikisnya. Ia bahkan sering meminta obat khusus pada psikiaternya dan meminta psikiaternya untuk merahasiakan kondisinya ini dari agensinya. 우리 애비 형수님. Kembali pada Juyeon, ia sedang ditunggu untuk melakukan presentasi tentang penelitiannya itu. Tapi saat ia akan mengambil tikus bahan percobaannya, tikusnya malah kabur. Juyeon terus berusaha menangkap tikus yang sangat berharga itu. Namun saat hampir tertangkap, tikus itu justru tertabrak mobil yang dikendarai oleh Ligon. 생명 죽은 거 안 보여요? Dengan perasaan yang campur aduk dan sangat emosi, Juyeon sampai mengeluarkan perkataan yang membuat Ligon jadi semakin terpuruk. 그때 물었죠? Setelah tikus percobaan itu mati, Juyeon tetap melakukan presentasi. Ia bahkan dengan sangat yakin untuk selanjutnya dalam penelitiannya ini, ia akan langsung menggunakan manusia sebagai bahan percobaannya. Di sisi lain, Ligon sedang memayungi Lisin yang tengah sibuk melayani para fansnya. Saat itu, Ligon teringat tentang perkataan Juyeon tadi.
Lalu Ligon langsung pergi meninggalkan Lisin. Di tengah kekacauan pikirannya itu, Ligon memilih lompat ke sungai dan kepalanya terluka. Lalu Ligon dibawa ke rumah sakit. Dan saat dilakukan operasi, Juyon ada mendampingi untuk sekalian melaksanakan penelitiannya dengan menggunakan otaknya Ligon. Juyon berharap percobaannya ini tidak gagal dan ia bisa berhasil menghapus memori buruk milik Ligon. Beberapa hari berlalu, akhirnya Ligon siuman juga. Ia kini seperti terlahir jadi orang yang baru. Karena ingatan buruknya telah terhapus semua. Dan sebaliknya, ia hanya ingat tentang ingatan indahnya saja. 누군지 기억... Ketika Juyon akan mengecek kondisinya Ligon, ia terkejut karena Ligon langsung memeluknya dan berkata kalau Ligon sudah ingat Juyon adalah cinta pertamanya yang ia cari selama ini. 안녕? 안녕? 내 첫사랑. Ketika dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan kalau kondisi Ligon sudah membaik dan semua memori buruk yang ada di otaknya telah terhapus. Tapi Juyon tidak bisa memberitahu kalau penghapusan ingatan buruk dari otak Ligon adalah efek sampingnya, yakni Ligon kini mengiranya sebagai cinta pertamanya. Saat ini orang tua, adik, dan sahabat Ligon bernama Bang Gokbong jadi agak heran melihat kondisi Ligon pasca operasi. Ligon sekarang jadi orang yang narsis berbanding terbalik dengan sikapnya yang dulu. Namun, Lisin tahu kalau ingatan buruk kakaknya kini telah terhapus, sehingga ia terpaksa berbohong tentang kejadian yang dialami Ligon sampai kepalanya harus dioperasi. 계단을 속을 놓다. Sementara itu, Juyon coba membaca seluruh hasil konsultasi Ligon sebelum dioperasi. Ia tetap tidak mengerti bagaimana bisa Ligon menganggapnya sebagai cinta pertamanya yang ia cari selama ini. Orang tua Ligon, Lisin, dan sahabatnya menemui dokter. Mereka diberitahu dokter untuk jangan pernah membahas tentang masa lalu Ligon atau tentang kejadian yang ia alami sebelum dioperasi karena akan mengganggu kondisi Ligon. Lalu orang tuanya Ligon menanyakan kenapa banyak ingatan Ligon yang hilang. Dokter menjelaskan Ligon kini seperti orang yang terlahir kembali dan di otaknya hanya tersimpan ingatan baiknya saja. Jika ingatan tentang orang tuanya banyak yang hilang, itu berarti selama ini hanya jadi ingatan buruk bagi Ligon. 기억이 생기기 전 과거의 Di sisi lain, Ligon sedang berjalan-jalan sendiri, dan saat melihat Juyon, ia langsung menariknya ke dalam ruang laundry untuk berbicara. Ligon tetap bersikeras kalau Juyon adalah cinta pertamanya. Tapi Juyon kali ini langsung membantahnya, dan berkata kalau ia mengenal Ligon pertama kali saat di rumah sakit ini. Ligon tetap saja yakin kalau Juyon adalah cinta pertamanya saat masih remaja dulu. Lalu Juyon memberitahu Ligon untuk merahasiakan saja hal ini, jangan sampai ada yang tahu. Dan dari luar ada yang coba membuka pintu ruang laundry. Juyon jadi panik. Juyon mengusulkan agar Ligon bersembunyi di dalam keranjang pakaian. Tapi Ligon menolak karena takut tubuhnya terkena bakteri, dan sikap narsisnya sangat terlihat jelas. Lalu mereka sulit untuk menentukan siapa yang akan masuk ke keranjang. Dan akhirnya Ligonlah yang harus bersembunyi di dalam keranjang pakaian. 가족 면담한다고 하지 않았어요? 보호자분들 기대... Setelahnya di rumah sakit para perawat heboh karena Ligon menghilang. Ternyata Ligon sudah pulang ke rumah. Ia di rumah sibuk memilah pakaiannya. Dulu sebelum operasi ia sangat gemar memakai pakaian serba hitam, tapi kini ia justru suka dengan pakaian dengan warna yang cerah. 꾸미지 않는 건 Lisin saat pulang ke rumah mencoba tetap menutupi hal-hal yang telah terjadi selama ini pada Ligon. Bahkan ia mengatakan kalau kamarnya dan pakaiannya yang dipakai Ligon adalah milik Ligon. Ia sengaja berbohong. Tak lama orang tuanya datang. Melihat penampilan anaknya sekarang yang sangat narsis, mereka jadi heran. Tapi mereka juga tetap berusaha untuk kompak menjaga rahasia tentang masa lalu Ligon. Lalu Ligon bertanya pada orang tuanya apakah ia masih bermain tenis selama ini. Awalnya orang tuanya ragu untuk menjawab. Tapi akhirnya
ibunya berbohong kalau Ligon telah pensiun karena ingin belajar manajemen. Dan saat ini Ligon berstatus sebagai manajernya Lisin. Mendengar perkataan ibunya, Ligon kembali narsis, dan ia percaya kalau selama ini tidak ada yang salah dengan hidupnya. Kemudian Ligon akan pergi ke rumah sakit untuk mengganti perbannya. Namun, lagi-lagi orang tua dan adiknya jadi tercengang melihat tingkah narsis Ligon saat memakai mobil mahal milik adiknya. Sementara itu, Joyeon akhirnya jujur pada rekan kerjanya kalau ia telah melakukan kesalahan pada saat percobaan dengan otaknya Ligon. Karena kini Ligon justru mengiranya adalah cinta pertamanya yang selama ini dicari. Rekannya berkata kalau Joyeon harus mau mengikuti keinginan Ligon karena percobaan yang mereka lakukan itu akan selalu ada efek sampingnya. Dan dengan terus menjaga kondisi Ligon agar selalu stabil, maka mereka bisa menemukan di mana letak kesalahannya sehingga bisa memperbaiki itu semua. 환자의 담당을 써. Ketika di ruangannya, Joyeon dikejutkan dengan kedatangan Ligon. Ligon berkata kalau ia kini telah bertemu dengan cinta pertamanya dan akan menikahinya. Namun, Joyeon coba membantah lagi kalau ia bukan cinta pertama yang Ligon cari. Ligon justru menampilkan kenarsisannya lagi di hadapan Joyeon. 아직도 기억 안 났어. Setelah itu, Joyeon tertidur, dan ia bermimpi buruk tentang Ligon. Seorang atlet tenis wanita yang kepopulerannya sama dengan Lisin bernama Cha Si-on menemui Ligon di rumah sakit. Lalu mereka berdua mengobrol. Cha Si-on yang mengidolakan Ligon sejak saat Ligon masih menjadi atlet tahu semua cerita kisah masa lalu Ligon, dan ia menceritakan semuanya. Mendengar semua cerita Cha Si-on, ingatan lama Ligon muncul. Walaupun hanya sebagian, Ligon sampai merasakan kesakitan saat ingatan lamanya muncul. Akhirnya Ligon mendapat perawatan lagi, dan ia belum siuman. Saat ini Ligon didampingi sahabatnya saja. Dan ketika Joyeon menghampiri sahabatnya Ligon, ia pun menceritakan awal mula sebelum Ligon celaka. Saat itu Ligon menghadiri acara reuni sekolah. Ia melihat medalinya yang dulu hilang di sungai saat ia tercebur. Lalu Ligon diberitahu kalau yang menaruh medalinya itu adalah seorang wanita yang merupakan cinta pertamanya yang ia cari. Lalu Ligon coba mengejar cinta pertamanya itu. Namun, ia dibuat sangat syok saat mengetahui cinta pertamanya sedang bermesraan dengan Lisin, adiknya sendiri. Ligon merasa Lisin telah mencuri cinta pertamanya. Menyaksikan itu semua, Ligon jadi sangat kacau kondisinya. 곁에 있더라고. Dari semua cerita sahabatnya Ligon, Joyeon menyimpulkan kalau cinta pertamanya Ligon masuk ke dalam ingatan buruknya juga. 기억으로 돼버린 거야. Setelahnya, Joyeon menemui ibunya Ligon yang sedang menjaga Ligon. Ibunya menceritakan saat malam sebelum kejadian mereka sedang makan malam bersama menyantap hidangan kepiting kesukaan Ligon yang dikirim oleh neneknya. Lalu Ligon mengambil kepiting yang diberi ibunya untuk Lisin. Melihat itu ibunya jadi emosi dan mengomeli Ligon sampai mengungkit segala pencapaian Lisin yang bisa membuat keluarga mereka hidup enak. Ligon mendengar perkataan ibunya jadi sangat emosi. Ia mengeluarkan perkataan yang selama ini ia pendam. Sambil menangis, Ligon mengungkapkan kalau ia merasa dianaktirikan dan adiknya dijadikan anak emas oleh orang tuanya. Bahkan saat ia berulang tahun, orang tuanya tidak pernah merayakan bersama. Ligon merasa lelah hidup selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya sendiri. 동생 들러리로 살아야 되니까. Beberapa jam kemudian, Ligon pun siuman. Ia menatap raket tenis yang diberikan oleh Cha Si-on. Lalu Ligon pergi ke lapangan tenis. Di sana ia bertemu dengan Joyeon. Ligon bilang ke Joyeon saat ia siuman tadi, tiba-tiba ia jadi sangat rindu bermain tenis. Joyeon menanggapi ucapan Ligon dengan memberinya semangat. Saat itu, Ligon dengan cekatan menangkap bola tenis yang akan mengarah ke Joyeon menggunakan tangan kanannya yang dulu cedera. Joyeon jadi heran dengan kondisi Ligon yang kini rasa sakit di tangan kanannya telah sembuh. 있을까요? 기억 못해도 돼요. Joyeon memantapkan diri untuk membantu Ligon sembuh, dan tentu segala ingatan buruk Ligon tidak boleh Ligon ingat kembali.
Akhirnya Juyeon berbohong pada Ligon. Ia mengakui kalau ia adalah cinta pertama yang Ligon cari selama ini. Di sisi lain, Lee Sin didatangi oleh polisi saat ia sedang berlatih fisik. Dan juga cinta pertama Ligon yang sesungguhnya datang ke rumah Juyeon.